Adik-adik, apa kabar nih semuanya? Shalom. Coba jawabannya apa sih? Ya, shalom juga. Kami tak percaya bahwa hari ini, pagi ini adik-adik semua dalam keadaan sukacita. Seperti Kameta nih. Kameta kan sukacita pagi hari ini. Kameta ada-ada saja. Nah, adik-adik sudah siap mengikuti ibadah pagi ini? Yeah. Suaranya? Iya, semuanya siap ya. Tapi Kameta sepertinya melihat atau merasakan masih ada yang pegang mainan. Masih ada yang makan, masih ada yang minum. Ayo letakkan makanannya, minumannya, mainannya. Kita duduk konsentrasi, kita akan mengikuti ibadah pagi hari ini. Sudah siap? Nah, begitu dong. Yuk, sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita lipat tangan adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan terus pelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik dan sangat baik, di mana kami boleh ada sampai saat ini. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Bapa, pagi ini kami akan siap mengikuti ibadah-Mu. Kami siap memuji Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan tolong ibadah ini dari awal sampai akhir, Tuhan yang memimpin. Biarlah selesai ibadah ini kami mendapatkan berkat rohani yang sudah Tuhan siapkan buat kami. Tuhan jaga hati kami agar kami tetap fokus mengikuti ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa ini. Haleluya, haleluya, amin. Adik-adik, Yesus cinta semua anak-anak. Yesus cinta kalian, Yesus cinta Kameta juga. Yesus tidak pernah memandang bulu loh, gak pernah lihat ini pendek, ini tinggi, semua sama Yesus cintai. Tidak melihat juga warnanya kuning, warnanya putih, Yesus tetap cinta semuanya. Karena itu adik-adik juga harus begitu ya, adik-adik juga harus mengasihi semua teman-teman kalian. Kita akan naikkan pujian, Yesus cinta semua anak-anak. Mari kita bangkit berdiri adik-adik. Yuk. Mari adik-adik kita bertepuk tangan semuanya. Ya, ajak adik kakaknya, ajak mama papa semuanya. Kita bersukacita, kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan semangat. Haleluya. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Adik-adik, pernah tidak adik-adik mengatakan terima kasih kepada orang lain? Pernah kan? Ke mama pasti pernah. Ke papa pasti pernah juga. Adik, kakak pasti pernah. Teman-teman pasti pernah ketika kamu ditolong ya. Nah, tapi adik-adik pernahkah kalian mengucapkan terima kasih thankful kepada Tuhan Yesus? Pernah? Jangan lupa ya, kamu bisa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan kapanpun juga karena Dia baik buat kamu, adik-adik dan buat Kameta. Yuk kita naikkan pujian, thankful.
goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just wanna lift my hand and say that I love Him. I just wanna lift my heart in prayer. I wanna be thankful. I wanna be grateful. I wanna remember everything that the Lord has done. I wanna be thankful. I wanna be grateful. I wanna be thankful. I wanna be grateful. I wanna remember everything that the Lord has done. I wanna be thankful. I wanna be grateful. I wanna be, 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 I wanna be. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Wow, Kameta merasakan adik-adik semua bersuka cita di rumah. Masih tetap berdiri? Kita akan naikkan pujian Hakuna Wakaita. Ya, bertepuk tangan. Pakai gerakannya ya. Hakuna Wakaita sa Yesu, Hakuna Wakaita sa Yesu, Hakuna Wakaita sa Yesu, Haku cinta. Hakuna Wakaita sa Yesu, Hakuna Wakaita sa Yesu, Hakuna Wakaita sa Yesu, Haku cinta. Llaman-llamannya pues, ya tenderera pues, ya smaga pues, aku cinta. Hakuna Wakaita sa Yesu, Hakuna Wakaita sa Yesu, Hakuna Wakaita sa Yesu, aku cinta. Llaman-llamannya pues, ya tenderera pues, ya smaga pues, aku cinta. Llaman-llamannya pues, ya tenderera pues, ya smaga pues, aku cinta. Llaman-llamannya pues, ya tenderera pues, ya smaga pues, aku cinta. Haleluya. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita harus mencintai Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu sudah mencintai adik-adik dan Kameta dan kita semuanya. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita siapkan pendengaran kita. Mari siapkan kita duduk dengan baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta
tetap cinta Yesus selamanya. Mari kita mengangkat tangan semuanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih. Hai adik-adik, puji Tuhan. Hari ini kembali kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Daryl ajak kita semua berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, bernyanyi, melompat buat Tuhan, bergembira di dalam Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami, pimpin hamba-Mu, guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan juga pimpin kami semua, berikan kami hikmat untuk kami dapat mengerti firman-Mu dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap terima firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik, Kak Daryl harap adik-adik semua berada di dalam keadaan yang sehat dan baik-baik ya. Hari ini kita mau sama-sama belajar melihat dari firman Tuhan ya. Masih dengan tema utama kita untuk bulan ini yaitu Promoted by God. Dipromosikan oleh Tuhan. Ya, 2 minggu yang lalu kita sudah belajar dari kisah tentang siapa? Tentang Musa. Ya, minggu kemarin juga kita belajar tentang 2 tokoh, yaitu siapa namanya? Yosua dan Kaleb. Ya, mereka juga adalah orang-orang yang dipromosikan oleh Tuhan. Nah, hari ini kita mau melihat lagi, mau belajar dari seorang yang juga dipromosikan oleh Tuhan. Ya, seorang ini namanya adalah Saulus. Nah, yuk adik-adik sama-sama kita lihat dalam Alkitab kita. Buka Alkitabnya, kita baca di dalam Kisah Para Rasul 9. Ya, kita mau lihat siapa sih Saulus ini yang dipromosikan oleh Tuhan. Ya, kita baca, Kak Daryl bacakan buat kita semua ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 1. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Hah? Sampai sini dulu adik-adik. Tunggu. Loh, kok ini mau cerita tentang seseorang yang dipromosikan oleh Tuhan. Tapi kita baca sama-sama tadi, Saulus hatinya itu berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Nah loh,
Gimana tuh? Kalau mengancam dan membunuh itu perbuatan orang baik apa perbuatan orang jahat? Nah, tentu saja perbuatan yang jahat ya. Tapi kok Saulus mau dipromosikan oleh Tuhan? Apa gak salah nih? Nah, kita lihat sama-sama adik-adik kisahnya. Seterusnya ya. Saulus menghadap imam besar ya. Saulus ini menghadap imam besar ya, pemimpin agama Yahudi untuk meminta surat ya. Suratnya ini untuk apa? Suratnya adalah untuk meminta izin ya. Saulus mau melakukan perjalanan ke sebuah tempat yang namanya Damsyik ya. Saulus meminta surat izin dari imam besar untuk bertemu orang-orang Yahudi yang ada di Damsyik ya. Surat ini untuk minta izin supaya bisa menangkap orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan ya. Murid-murid Tuhan Yesus. Saulus minta surat ini supaya bisa menangkap mau laki-laki mau perempuan, pokoknya ditangkap untuk dibawa ke Yerusalem. Nah, kalau udah dibawa ke Yerusalem, bebas di sana mau diperlakukan apa, dihukum, diancam, bisa juga dibunuh bahkan. Nah, ini suatu perbuatan yang jahat ya adik-adik. Ya, tapi bagaimana kisah selanjutnya? Kita lihat sama-sama ya. Siapakah engkau, Tuhan? Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Nah adik-adik, tadi kita sudah melihat bersama-sama ya. Apa yang terjadi kepada Saulus. Ya, Saulus dalam perjalanannya ke Damsyik, tiba-tiba di tengah jalan Saulus mengalami sebuah kejadian yang luar biasa. Ya, cahaya yang begitu terang mengelilinginya sampai-sampai Saulus jatuh ke tanah. Ya, terus Saulus mendengarkan suara Tuhan Yesus. Ya, pengalaman yang begitu ajaib. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Waktu Saulus bangun, membuka matanya, ternyata Saulus tidak bisa melihat apa-apa, menjadi buta pada saat itu. Setelah mengalami peristiwa yang luar biasa itu, Saulus menjadi buta. Ya, dia tidak bisa melihat apa-apa. Makanya ada teman-temannya waktu itu yang membantu Saulus, ya, menolong Saulus untuk berjalan sampailah ke Damsyik. Ya, selama 3 hari Saulus tidak bisa melihat. Selama 3 hari juga Saulus tidak makan dan tidak minum. Ya, Saulus berdoa di sana. Nah, adik-adik, waktu Saulus sedang berdoa, Saulus diberikan penglihatan oleh Tuhan. Ya, di dalam doanya Saulus mendapat penglihatan dari Tuhan. Dia melihat bahwa ada seseorang yang bernama Ananias. Ananias ini adalah murid Tuhan juga, ya, seorang hamba Tuhan. Ananias ini datang mengunjungi Saulus, lalu kemudian Ananias menumpangkan tangannya di kepala Saulus. Lalu apa yang terjadi? Saulus kembali bisa melihat lagi. Itu penglihatan yang didapat dalam doanya Saulus. Ya. Dan ajaibnya adik-adik, penglihatan ini benar-benar terjadi. Ya. Tuhan memakai Ananias, muridnya,
untuk datang kepada Saulus, ya, berdoa menumpangkan tangannya di kepala Saulus, dan kemudian Saulus bisa melihat lagi. Puji Tuhan, Saulus bisa melihat lagi, dan setelah itu dia makan, ya, dan pulihlah kesehatannya, kekuatan Saulus kembali lagi, ya, karena sudah 3 hari nggak makan, 3 hari nggak minum, ya, pulihlah kekuatannya Saulus. Nah, adik-adik, lalu apa yang terjadi? Ya, setelah itu, setelah Saulus mengalami kejadian yang begitu luar biasa, ya, dia juga boleh kembali bisa melihat lagi. Saulus menjadi seorang yang bertobat, seorang yang berbalik dari yang tadinya jahat, menyiksa, menangkap, bahkan membunuh murid-murid Tuhan, ya, orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus, ya. Kemudian Saulus justru mengalami perubahan yang luar biasa. Saulus bahkan menjadi pemberita Injil, memberitakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Kita bisa melihat bersama, ya, waktu Saulus masih ada di Damsyik, ya, tempat di mana tadinya dia mau menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang tadinya dia mau membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Justru di kota itu juga, di Damsyik, kita bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 20. Di sana Saulus memberitakan tentang Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Puji Tuhan. Perubahan yang luar biasa yang dialami oleh Saulus karena perjumpaannya dengan Tuhan. Ya, adik-adik, bahkan gak cuma sampai situ aja. Saulus terus melayani Tuhan. Saulus tetap rajin dalam melayani Tuhan, tetap bersemangat dimanapun Saulus berada. Saulus memberitakan tentang Yesus, memberitakan firman Tuhan. Bahkan adik-adik, kita lihat sama-sama kisahnya di dalam Kisah Para Rasul 13. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 13, saat itu Saulus sedang melayani, ya, sedang melayani, memberitakan firman Tuhan kepada seorang gubernur, ya, yang bernama Sergius Paulus. Nah, di sana ternyata ada seorang ahli sihir. Ya, kita lihat sama-sama. Jadi Saulus menghadapi seorang ahli sihir, seorang penyihir gitu ya, yang bernama Baryesus, ya, atau di nama Yunaninya Elimas namanya. Di dalam bahasa Yunani namanya Elimas. Nah, seorang penyihir yang dihadapi oleh Saulus. Tapi kita lihat bersama di ayat 9 ya, Kisah Para Rasul 13 ayat 9. Tetapi Saulus, perhatikan, juga disebut Paulus. Nah, Saulus ini punya nama lain yang dikenal juga dengan Paulus, ya. Penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu, penyihir itu, Elimas, merasa dirinya itu diliputi kabut dan gelap, ya. Tiba-tiba dia buta di saat itu juga. Luar biasa ya, Tuhan Yesus memakai Saulus yang juga disebut Paulus, ya. Dikenal namanya Paulus. Ya, Tuhan memakai Paulus, dan di ayat 12 kita lihat, melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Puji Tuhan, melalui pelayanan
Saulus yang juga disebut Paulus, dikenal dengan Paulus, dan sampai sekarang kita juga sama-sama mengenal Paulus ini dengan mengenal Saulus ini dengan nama Paulus ya, Rasul Paulus. Ya, kita orang-orang Kristen mengenalnya dengan nama Paulus, Rasul Paulus. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memakai pelayanannya dengan luar biasa, ya, mengalahkan seorang penyihir yang salah satunya kisah yang kita baca sama-sama. Nah, adik-adik, dari Saulus atau juga yang kita kenal dengan Paulus, ya, kita sama-sama belajar, ya, bagaimana hidupnya yang dipromosikan oleh Tuhan, ya. Dari yang tadinya seorang yang begitu jahat, yang menangkap bahkan membunuh murid-murid Tuhan Yesus, kemudian karena berjumpa dengan Tuhan, pengalamannya membuat dia berubah menjadi orang yang justru memberitakan tentang Tuhan Yesus, bahwa Yesus adalah anak Allah, bahwa Tuhan yang menolong Saulus ini, menolong Paulus, sehingga pelayanannya menjadi pelayanan yang begitu diberkati Tuhan, pelayanan yang luar biasa, ya. Inilah kehidupan Saulus, kehidupan Paulus yang dipromosikan oleh Tuhan. Kenapa dia bisa dipromosikan oleh Tuhan? Ya, kita lihat sama-sama adik-adik. Padahal sebelumnya Saulus itu adalah orang yang pinter, orang yang memang kuat, orang muda yang bersemangat, tapi saat itu belum dipromosikan oleh Tuhan. Karena apa? Karena kejahatannya. Tapi kemudian setelah Saulus berubah, ya, sifatnya berubah, jadi memberitakan firman Tuhan, dia bertobat, ya, dan rajin semangat untuk memberitakan firman Tuhan. Tuhan memakainya dengan luar biasa. Dia dipromosikan oleh Tuhan. Puji Tuhan adik-adik. Ya, jadi mengapa Saulus bisa dipromosikan oleh Tuhan? Yang pertama, karena Saulus bertobat. Ya, Saulus berbalik dari kejahatannya, lalu menjadi murid Tuhan Yesus, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Saulus bisa dipromosikan oleh Tuhan? Karena dimanapun Saulus berada, Saulus selalu bersaksi tentang Tuhan Yesus dan memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Ya, adik-adik, kita belajar dari kehidupan Saulus, kehidupan Paulus ini, ya, untuk kita juga sama-sama dimanapun kita berada menjadi saksi. Dimanapun adik-adik berada, kalau ada di rumah ataupun lewat Zoom meeting sama teman-teman sekolah atau dimanapun di pergaulan adik-adik, ya, saksikan tentang kebaikan Tuhan. Kalau adik-adik pernah sakit lalu kemudian disembuhkan oleh Tuhan, adik-adik bisa menceritakan itu bahwa semuanya terjadi karena Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Ya, Tuhan Yesus yang menyembuhkan saya, Tuhan Yesus yang memulihkan keluarga saya. Ya, belajar untuk bersaksi dimanapun kita berada. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ya, adik-adik, ayat hafalan untuk minggu depan jangan lupa kirimkan ke nomornya Kak Deni, ya. Ayat hafalan untuk minggu depan adalah Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, itu ayat hafalan untuk minggu depan.
Dihafalkan ya adik-adik dan kirimkan videonya ke nomornya Kak Deni. Jangan lupa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Tadi kami sudah beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah pujian, penyembahan kami ya Tuhan boleh berbau harum di hadapan-Mu. Dan kami juga tadi ya Tuhan sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang tadi ya Tuhan bisa tertanam dalam hati kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Saat ini kami akan menutup ibadah pelnap kami ya Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami. Haleluya, haleluya. Amin. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Amin. Terima kasih.